ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita yang pertama dari kitab Al-Qawaidul Arba ma'a syarhihi والقواعد الأربع للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وشرحه للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وأخذنا في درس السابق وقرأنا من مقدمة هذا الكتاب وقرأنا شرحها. وقبل أن نواصل درسنا إن شاء الله سنسأل فيما مضى مما قرأنا من هذا الكتاب فمن يجيب؟ عندك يا هنا؟ طيب جهان أبا عائشة ما هو الكتاب الذي نقرأ فيه؟ Kitab apa yang sementara kita baca, yang sementara kita pelajari? Apa judulnya? Al-Qawaidul Arba. Siapa penulisnya? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Tayyib, ahsanta. Kemudian ma'a syarhih li Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Al-muallif rahimahullahu ta'ala bada'a kitabahu bil basmalah. Muallif memulai kitab ini dengan menyebutkan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi pertanyaan, kenapa para ulama kita senantiasa memulai tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka dengan ucapan bismillah? Man yujib? Siapa yang mau jawab? Dakhaba Faiz. Taib, dalam rangka mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Taib, ahsanta, Masya Allah. Wathani, alasan yang kedua, fadhal. Taib, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika juga menulis ataupun memerintahkan kepada juru tulisnya untuk menuliskan surat kepada beberapa raja di zaman itu yang beliau dakwai, seperti surat yang beliau kirim kepada Heraklius, Raja Herakl, Azimir Rum, penguasa Romawi, maka di awal suratnya tertulis ucapan bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana datang dalam hadisnya Abdullah bin Abbas dari Abu Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, man yujib? Taib. Allah. Naam, dalam rangka tabarrukan. Naam. Bizikri bismillah, mencari barokah dengan menyebutkan nama Allah, ucapan bismillah. Baik, ahsanta.
Dalam muqaddimah ini pendahuluan kitab ini, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala menyebutkan tiga tanda dan alamat ia merupakan tanda dan alamat kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Lah, tuan rumah. Baik, sebutkan tiga hal atau salah satu dari tiga hal yang beliau sebutkan dalam muqaddimah ini, bahwasanya barang siapa yang terdapat padanya tiga sifat ini, maka itu adalah alamat dan tanda kebahagiaan padanya. Yang pertama, satu saja. Toib ya, anda ingat? Toib, lawas. Di sampingnya kita. Toib, lupa lawas. Toib, enam, antum. Di antaranya mengikuti Al-Quran, Mengikuti Al-Quran. Toib, boleh sebutkan di sini dalam muqaddimah. Tidak diragukan bahwasanya mengikuti Al-Quran, Sunnah, jelas itu adalah alamat tanda kebahagiaan. Tetapi itu ya, dia boleh sebutkan tiga hal yang toib. Siapa yang hadir pekan lalu? Yang hadir, toib, fadhal Abu Faiz. ketika diberi nikmat dia bersyukur. Toib, idza u'tiya syakara, apabila dia diberi nikmat dia bersyukur, dia syukuri. Apa-apa yang Allah berikan kepadanya, dia syukuri, dia bersyukur kepada Allah. Demikian pula berterima kasih kepada orang-orang yang melalui jalannya nikmat tersebut datang kepadanya. La yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak akan mungkin mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah sampai dia tahu yang namanya terima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Yang kedua, siapa tahu sudah ingat yang ditanya? Yang kedua apa? Yang kedua, seber. Naam. Taib. Fadhal. Wa idza ibtuliya sabara. Taib, satu-satu dulu biar dapat semua. Wa idza ibtuliya sabara, apabila dia diuji dengan suatu ujian musibah, dia bersabar. Taib. Yang ketiga, fadhal wasil. Wa idza aznaba istaghfara, dan apabila dia terjatuh ke dalam suatu kesalahan, dia segera beristighfar, dia segera bertobat. Syekh mengatakan fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah, buat tiga perkara ini adalah tanda dan alamat kebahagiaan pada seseorang. Nah. Baik. Ahsantum. Kemudian berikutnya kita lanjutkan. Siapa yang baca? Yang kemarin, antum baca, Abu Faiz. Lanjutkan. Sudah pernah belajar nahwu ya? Sudah pernah belajar nahwu? Baik. Fadhal. Qala Syekh rahimahullah. I'lam bil amr. Ilamu arsadakallahi ta'atihi. I'lam arsyadakallahu. Fa'il. Tidak boleh Allahi atau Allah. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Baik. Ilam arsadakallahi lahu li ta'atihi. Baik. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mansub mukhlishan lahud-dina Baik, terus lahud-dina kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, ahsanta, خلاص hasbuk. Cukup. Qala rahimahullahu ta'ala i'lam arsyadakallahu li ta'atih.
Syekh mengatakan i'lam, ketahuilah. Ini fi'il amr, kata kerja perintah dari kalimat alima ya'lamu i'lam. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu. Annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyata millata Ibrahim, millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kepadanya, mukhlishan lahuddin, dengan cara memurnikan, mengikhlaskan agama ini terhadapnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata asy-syarih yang menjelaskan, qala i'lam arsyadakallah, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Beliau mengatakan, menjelaskan kalimat ini, hadza du'aun minasy-syaikh rahimahullah, ini adalah merupakan bentuk doa ya, dari syekh, yakni pemilik kitab ini rahimahullah. Wa hakadha yanbaghi lil muallimi ay yad'uwa lil muta'allimi, dan demikianlah seyogyanya, sepantasnya bagi seorang pengajar, kalau dia kedudukannya sebagai seorang pengajar, ay yad'uwa lil muta'allim, untuk mendoakan orang-orang yang diajarinya. Ya, termasuk kita, tidak ada yang luput dari kita bahwa kita ini pengajar ya, minimal mengajari anak-anak kita di rumah ya, minimal mengajari anak-anak kita di rumah, istri. Maka sepantasnya setiap saat, setiap waktu ketika kita berdoa, jangan sampai kita ya luput dari mendoakan kebaikan untuk mereka. Jangan sampai yang kita minta hanya sebagian perkara-perkara yang mungkin sedang ramai ya, digeluti oleh orang. Kita pun ingin mendapatkan yang semisal dengannya, padahal ya kita menginginkan harta ya yang mungkin sedang diperebutkan oleh orang, padahal harta yang paling berharga yang kita miliki adalah anak-anak kita, keluarga. Nah, itu yang kekal ya, abadi, bahkan bisa mengantarkan kita ke dalam surganya apabila kita mampu menjadikan mereka sebagai anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, manusia apabila sudah meninggal maka terputuslah amalan kebaikannya kecuali dari 3 hal. Di antaranya waladin salihin yad'ulah, seorang anak yang baik, anak yang saleh mendoakan kebaikan untuknya, untuk orang tuanya. Nah, bagaimana mungkin orang tersebut, anak-anak tersebut akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, sementara perhatian kita tidak ada ataupun kurang. Dan di antara bentuk perhatian kita terhadap mereka adalah senantiasa mendoakan kepadanya. Demikian pula mungkin yang mungkin kita sebagai guru mengaji ya, mendoakan kepada anak didik kita yang kita ajari mengaji, ataupun mungkin kita sebagai seorang pengajar di sekolah ataupun di sebagian tempat, ya jangan lupa mendoakan mereka. Dan ini menunjukkan juga ikhwani fiddin bagaimana perhatian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terhadap anak didiknya. Ketika beliau menulis kitab ini ya beberapa ratus tahun yang lalu, maka beliau mendoakan santri-santri mereka, anak didik mereka, masyarakat mereka yang beliau ajari saat itu di kampungnya. Yang boleh jadi bahwasanya ketika beliau menulis kitab ini tidak pernah terlintas dan tidak pernah beliau tahu bahwasanya kitab ini akan dibaca di tempat ini. Ya enggak? Ya. Nah, lihatlah bagaimana ilmunya para ulama. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebarkannya, menolongnya bukan hanya di masa hidupnya, bahkan setelah meninggalnya. Ilmu yang luar biasa. Boleh jadi sebagian orang saat ini menulis, ya, setelah dia tulis hilang begitu saja. Ya,
tidak mendatangkan kebaikan. Bahkan yang paling berbahaya, sesuatu yang dia tulis justru membahayakan dan memberikan darar kepada umat, bahkan kepada manusia. Nah, inilah ilmu, ya. Kebaikan dan keberkahan ilmu, nah, terus menerus ia mengalir untuknya walaupun setelah dia meninggal, seperti dalam hadis tadi, aw waladin sholihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang pernah diajarkan kemudian, ya, orang yang pernah diajari mengajar dan seterusnya, mengalir terus walaupun dia sudah meninggal, pahala-pahalanya terus mengalir. Nah, wa hakadha yanbaghi lil muallimi ay yad'u lil muta'allim, dan demikianlah sepantasnya seorang pengajar senantiasa mendoakan, ya, anak didiknya, murid-muridnya yang diajari. Qala i'lam arsyadakallah, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk melakukan ketaatan. Qala wa ta'atullahi ma'naha, dan mentaati Allah ma'naha imtithalu awamiri, melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, ta'ah, ketaatan adalah apa? Melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Berarti orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulnya, adalah mereka-mereka yang melaksanakan perintah-perintahnya. Dan perintah ada dua, ada perintah wajib dan ada perintah istihbab, yang lebih dikenal oleh masyarakat kita perintah sunnah. 6. Wajtinabu nawahi, demikian pula ada larangannya. 6. Qala anna al-hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyata millata Ibrahim. Akan datang penjelasnya apa itu al-hanifiyah. Allah Jalla wa Ala amara nabiyyana bittiba'i millati Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada nabi kita untuk mengikuti millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika." Kemudian telah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi millata Ibrahim, agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim, hanifa, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan adalah Ibrahim bukanlah termasuk dari kalangan orang-orang yang mempersekutukannya. Qala al-hanifiyatu, al-hanifiyah yang dimaksud dengan al-hanifiyah millatul hanif, millatu al-hanif, wahai Ibrahim, itu agamanya orang yang hanif, orang yang lurus. Wal hanif huwa al-muqbilu 'ala Allah, al-muqbilu 'ala Allah, yang menghadap kepada Allah, al-mu'ridu 'amma siwa, yang berpaling dari selainnya. Hadza huwa al-hanif, inilah makna hanif. Naam, wa huwa al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwa. Hadza huwa al-hanif, al-muqbilu 'ala Allah biqalbi, yang menghadap kepada Allah dengan hatinya, wa a'malihi, dengan amalannya, perbuatannya, wa niyatihi, niatnya, wa maqasidihi, wa maqasidu kulluha lillah, segala maksud dan tujuannya semuanya karena Allah semata. Naam. Al-mu'ridu 'amma siwahu, yang berpaling dari selain Allah. Naam. Itulah yang dikatakan dengan millahnya Ibrahim. Wallahu amarana bittiba'i millati Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita. Jadi ini adalah perintah kepada nabinya, seperti dalam surah An-Nahl tadi, dan juga sekaligus perintah kepada umatnya. Naam. Wallahu amarana bittiba'i millata Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk juga mengikuti millahnya Ibrahim. Naam. Qala wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min harajin millata abikum Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pada dalam wa ma ja'ala 'alaikum fid-din, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan suatu bentuk kesusahan dalam agama ini. Millata abikum, itulah millahnya bapak kalian Ibrahim, itu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa millatu Ibrahim, dan millahnya Ibrahim
anta abudallah, bimana millahnya atau biasa disebut dengan bahasa kita agamanya Ibrahim, anta abudallah wahdah, engkau beribadah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan cara memurnikan din ini, agama ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-hanafiyah. Maqala an ta'budallaha faqat, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah hanya mengatakan engkau menyembah Allah, bal qala mukhlishan lahuddin, tapi Allah juga mengatakan engkau menyembah kepada Allah dengan cara memurnikannya, mengikhlaskannya. Nah, baik. Yani wa tajtanibus syirka, sembah Allah dan jauhi perbuatan syirik. Karena orang yang berbuat syirik berarti maknanya dia tidak ikhlas, tidak mukhlis. Nah, jadi beribadah kepada Allah belum cukup sampai apa? Jika menjauhi lawannya, itu perbuatan syirik. Qala li anna al-ibadata idza khalataha syirku batalat. Karena suatu ibadah apabila bercampur dengan perbuatan syirik, ibadah itu akan menjadi batal. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbar wal asghar. Sehingga ibadah yang dilakukan oleh seorang tidak akan dianggap sebagai suatu ibadah yang diterima illa idza kanat salimatan minasyirki, kecuali kalau ibadah yang dilakukan selamat dari syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Syirik kecil menghapuskan amalan yang dia melakukan syirik kecil dalamnya, seperti riya ataupun sum'ah. Nah, baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintah kepada Allah illa liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahud-din hunafa, dengan cara apa? Mukhlishina lahud-din, memurnikan ibadah agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bahwasanya seseorang yang melakukan ibadah belum cukup, ya, sampai apa? Menjauhi lawannya. Ya. Karena ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi setelah ibadah kepada Allah dia juga ibadah kepada yang lainnya. Nah, maka lakukan ibadah kepada Allah dan jauhi lawannya, asyirku billah. Itulah bentuk keikhlasan, pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Wa hadhihi al-ibadatu amara Allah biha jami'al khalqi, dan ibadah ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh makhluknya. Naam. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali mereka beribadah kepada aku. Illa liyuwahhiduni, kata Abdullah bin Abbas. Wa ma'na ya'buduni ay yufriduni bil ibadah. Ya'buduni ay mengesahkan, menyendirikan saya dalam ibadah tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, fal hikmatu min khalqil khalqa, baik. Fal hikmatu min khalqil, ya, al khalq, maka hikmah menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Apa tujuannya, hikmahnya? Annahum ya'budunallaha, agar hamba-hamba tersebut, makhluk tersebut beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan cara mengikhlaskan din ini, agama ini kepadanya. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Di antara yang telah Allah ciptakan ada yang melaksanakan perintah ini, ya. Wa minhum man lam yamtathil, di antara mereka ada pula yang tidak melakukannya. Lakinnal hikmata min khalqihim hiya hadhihi, akan tetapi hikmah penciptaan mereka, ya, adalah dengan tujuan ini. Falladhi ya'budu ghairallahi mukhalifan, falladhi ya'budu ghairallahi mukhalifun lil hikmati min khalqil khalq, maka orang yang beribadah selain kepada Allah
berarti maknanya dia menyelisihi hikmah yang Allah menciptakannya karenanya. Wa mukhalifun lil amri wasyar'i, menyelisihi perintah dan menyelisihi syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa Ibrahim huwa abul anbiya. Naam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kata beliau, adalah abul anbiya, bapaknya para nabi. Alladzina ja'u min ba'dihi, yang datang setelah beliau. Ya. Jadi seluruh nabi ataupun rasul setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam semuanya kembali kepada beliau. Naam. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau ya tentunya berasal dari Ibrahim, dari jalurnya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Sementara yang lainnya dari jalurnya siapa? Ishaq, ya, Yaqub dan seterusnya. Termasuk nabinya para orang-orang Bani Israel. Nah, karena itu beliau mengatakan wa Ibrahim, kata beliau, adalah abul anbiya'i alladzina ja'u min ba'dih. Ya, abul anbiya alladzina ja'u min ba'dihi, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maksudnya alladzina ja'u min ba'dihi, para nabi dan rasul setelah beliau. Fa kulluhum min dzurriyyati, seluruh nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim seluruhnya adalah dari anak keturunan beliau. Walihadza qala jalla wa ala, oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 77, waja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitabah, dan kami telah menjadikan pada dzurriyyati, pada anak cucunya Ibrahim, pada anak keturunannya, kenabian dan juga Alkitab, ya. Nah, wal kitabah. Fa kulluhum min bani Israil hafidu Ibrahim alaihi salam, seluruh para nabi dan rasul dari nabinya orang-orang Bani Israel seluruhnya adalah dari cucunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Illa Muhammadan fa inna min dzurriyyati Ismail, kecuali Muhammad alaihi salatu wassalam, maka beliau dari anak turunannya siapa? Ismail. Naam. Fa kullul anbiya min abna'i Ibrahim alaihi salatu wassalam takriman lahu, maka seluruh nabi adalah dari anak keturunannya Nabi Ibrahim, itu maksudnya nabi dan rasul yang datang setelah beliau, takriman lahu, sebagai bentuk pemuliaan kepada beliau. Naam. Wa ja'alahu Allahu imaman linnas, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai imam. Makna imam qudwatan, sebagai teladan. Naam. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 124, dan sesungguhnya kami ataupun saya menjadikan wahai Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Ayatnya apa? Qudwatan, sebagai teladan. Juga Allah mengatakan dalam surah An-Nahl 120, inna Ibrahima kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah. Makna ummah, makna umat di sini adalah qudwah, teladan. Naam. Qala ya'ni imaman yuqtada bih. Naam. Wa bidzalika amara Allahu jami'al khalqi. Naam. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillah, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak seluruh manusia beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada pohon, bukan kuburan, bukan kepada para malaikat, bukan batu, bukan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak manusia kepada peribadatan hanya kepada Allah, ka ghairi minan nabiyyin, sebagaimana para nabi yang lain selain dari beliau. Kullul anbiya'i da'un nasa ila ibadatillah. Seluruh nabi itu seluruhnya mengajak umatnya, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah. Wa tarka ibadati ma siwa, dan meninggalkan peribadatan, penyembahan selain kepada Allah. Kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dari surah An-Nahl ayat 36. Dan sesungguhnya telah kami
utus pada tiap-tiap umat ya rasula, seorang rasul, seorang penyeru. Apa tugasnya mereka ini? Qala ani ibudullah, agar mereka menyerukan sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi at-taghut, yaitu sembahan-sembahan yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha. Naam. Wa amma asy-syara'i'u allati hiya al-awamir wan nawahi, adapun syariat-syariat yang isinya perintah dan larangan-larangan, wal halal wal haram, yang berkaitan tentang perkara halal dan haram, fahadhi takhtalifu bi ikhtilafil umami hasabil hajat. Ya. Adapun kata beliau yang berkaitan tentang perintah, larangan, kemudian halal, haram, maka ini tentunya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umat ya, dan juga kebutuhan pada saat itu. Nah, yusyarri'u Allahu syari'atan thumma yansahuha. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu syariat berkaitan tentang perkara halal haram. Kemudian setelah itu dihapuskan lagi setelah datang nabi yang lain ataupun rasul yang lain. Nah, yansahuha bi syari'atin ukhra. Allah menghapuskan syariat yang lain dan menggantikannya dengan syariat yang baru. Ila an ja'at syariatul Islam, sampai datang syariat Islam. Islam yang bermakna khas yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena ada Islam yang bermakna umum. Bagaimana Islam yang bermakna umum? Buat seluruh para nabi dan rasul mengajak kepada apa? Tauhidullah. Mengajak bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, bukan kepada yang lain. Itu Islam yang bermakna umum. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an kita jumpai 6 Nabiullah Ibrahim mensifatkan dirinya bahwa beliau adalah seorang muslim. Dan maknanya bahwa siapa saja yang hidup di zamannya Nabi Ibrahim ataupun nabi-nabi yang lain yang beribadah hanya kepada Allah, kemudian mengikuti tata cara pelaksanaan ibadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya nabinya di zaman itu, mereka adalah kaum muslimin. Baik, mereka adalah kaum muslimin di zaman itu. Nah, sekarang ada Islam yang bermakna khas, yaitu apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW berupa syariat, halal haram, berkaitan tentang larangan, perintah-perintah. Itulah apa? Islam yang bermakna khusus, yang Nabi SAW pernah bersabda, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar. Tidaklah seorang Yahudi, Nasrani telah mendengarkan tentangku, tentang bahwasanya Muhammad telah diutus, ya, bahwasanya Al-Quran sudah diturunkan, kemudian dia tidak beriman, kata beliau, maka pasti adalah penghuni neraka. Taib. Sehingga tidak boleh lagi dia mengatakan bahwa dia beriman, ya, tidak boleh lagi dia mengatakan bahwa dia beriman, padahal dia masih mengimani syariat-syariatnya para nabi ataupun rasul sebelum Muhammad alaihissalam diutus. Andaikan Anda hidup umpama di zamannya Nabi Ibrahim atau Nabi Musa atau Nabiullah Isa, ya, kemudian mengikuti syariatnya di zaman itu, ya, Anda muslim di zaman itu. Tapi sekarang waktu mereka telah berlalu, ya, nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, kitab yang terakhir adalah Al-Quran, sehingga tidak ada lagi agama ataupun kitab, ya, yang wajib untuk diikuti saat ini setelah diutusnya Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti, kecuali hanya agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan satu-satunya kita yang menjadi rujukan adalah Al-Quran. Taib. Wa amma asy-syara'i'u allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fahadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umami hasabil hajat. Yashra'u Allahu syari'atan thumma yansawha bi syari'atin ukhra ila an ja'at syari'atul Islam, sampai datang syariat Islam, itu syariat yang dibawa Muhammad alaihi salatu wassalam, panasakhat jami'asy syara'i, yang menghapuskan seluruh syariat-syariat sebelumnya, wa baqiyat hiya ila an taquma dan terus menerus akan langgeng sampai tegaknya hari kiamat. Amma aslu dinil anbiya wa huwa tauhid, adapun asal, ya,
asas ataupun asal dan dasar utama agamanya para nabi seluruhnya adalah huwa tauhid. Ya, tauhid. Fa huwa lam yunsakh wa lam yunsakh. Maka ini tidak dihapus dan tidak akan pernah akan dihapus. Al-aslu dinil anbiya. Pondasi utama agamanya para nabi dan rasul itu tidak akan pernah akan terhapuskan. Apa itu? Bahwa ibadah itu hanya untuk Allah semata, bukan kepada yang lain. 6. Dinuhum wahidun. Itu dikatakan agama mereka satu. Wa huwa dinul Islam. Itu agama Islam bermakna al-ikhlasu lillahi bit-tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Nah, jadi kalau dikatakan Pak, dijumpai sebagian ulama kita mengatakan bahwa sesungguhnya agamanya para nabi dan rasul itu sama, satu, sama. Maksudnya apa? Bahwasanya seluruh para nabi dan rasul seluruhnya mengajak kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Tata caranya, tentunya apa? Masing-masing berlaku di zamannya para nabi dan rasul tersebut. Di zaman ini tidak lagi nabi dan rasul. Setelah diutusnya Muhammad SAW, maka yang dipakai hanyalah syariatnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, qala rahimahullah, ta'atuhu fi kulli waqtin. Baik. Qala amma asy-syara'i'u faqad takhtalif. Adapun syariat, ya, maka ini apa? Berbeda-beda. Ya, sesuai dengan zamannya nabi tersebut dan rasul tersebut. Tunsakh, dan dihapus. Lakin at-tauhid wal aqidah, akan tapi tauhid, aqidah min Adam ila akhiril anbiya, mulai dari sejak Nabi Adam sampai akhir para anbiya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kulluhum yad'una ila at-tauhid, seluruhnya mereka mengajak kepada tauhid, wa ila ibadatillah, seluruhnya mengajak kepada persembahan ibadah hanya untuk Allah, wa ibadatullah. Ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi min asy-syara'i. Qala fa idza nusikhat sara al-amalu bin nasi huwa al-ibadah wal amalu bil mansukh laysa ibadatan lillah. Naam. Dan kata beliau, ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi min asy-syara'i. Qala fa idza nusikhat, apabila satu syariat telah dihapus, sara al-amalu bin nasikh, maka yang diamalkan adalah apa yang datang menghapus, wa huwa al-ibadah. Wal amalu bil mansukh, dan apa yang dilakukan diamalkan berupa apa yang telah dihapuskan, laisa ibadatan lillah, itu bukan ibadah lagi namanya, karena sudah lewat, sudah selesai waktunya. 6. Baik.